semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Nggak kerasa ya kita sudah lama tidak bertemu. Tapi walaupun begitu kita tetap semangat, ya nggak kak? Iya, betul banget. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita semua. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu ngerasain berkat selama seminggu ini nggak? Aku ngerasain, aku masih bisa menjalani kegiatan sehari-hari, masih bisa diberi nafas kehidupan, masih bisa beribadah. Kalau kakak apa? Kalau aku masih diberi kesehatan sama Tuhan, masih bisa sekolah walaupun via online, dan masih bisa memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini, kita masih bisa beribadah walaupun via online. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kakak akan bacakan per bagian dan bagian. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada Tuhan," jawab malaikat itu. "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sulitnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seseorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Ayat 23-30. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sampai tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mendekatkan dia dan katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu
Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Ayat 33-38. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Ayat 43-48. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pasti kabarnya luar biasa. Semua semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Kakak Nia pagi ini akan membawakan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tokoh di dalam Alkitab, yaitu yang bernama Petrus. Siapa sih Petrus itu? Iya betul, murid Tuhan Yesus. Adik-adik, tema hari ini adalah bersedia belajar hal-hal yang baru. Pembacaan Alkitab hari ini mengisahkan di suatu daerah yang bernama Kaisarea itu ada seorang jenderal Romawi yang lain daripada yang lain. Maksudnya apa ya? Oh, maksudnya adik-adik bahwa biasanya jenderal Romawi itu adalah jenderal-jenderal yang kejam dan tidak manusiawi. Tapi jenderal yang satu ini nih namanya adalah Bapak Kornelius. Ia adalah jenderal Romawi yang sangat baik dan saleh. Ia dan keluarganya semua adalah anak-anak Tuhan. Suatu ketika jam 3 sore Jenderal Kornelius ini berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba adik-adik datanglah seorang malaikat. Malaikat ini menyatakan apa ke Bapak Kornelius ini? Yaitu Bapak Kornelius ini harus pergi menjemput yang namanya Petrus di daerah yang bernama Yope. Ya, tadi kita melihat kisah itu. Nah, apa yang dilakukan Kornelius ini? Dia taat karena dia tahu
yang menyuruhnya dia itu adalah malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat di daerah Yope ya, di tempat di mana Petrus ini tinggal, Petrus saat itu sedang berdoa. Itu dia berdoa di atap rumah. Dia berdoa, dan saat dia berdoa, dia tiba-tiba kok merasakan lapar. Dia mau makan. Nah, tiba-tiba ada dia melihat suatu penglihatan. Penglihatannya apa? Yaitu dari langit turun ya beberapa binatang yang berkaki 4, burung yang menjalar, semua datang dengan kain. Wah, kain segi 4. Kisah penglihatan Petrus ini sudah kita dengarkan pada saat pembacaan Alkitab. Jadi kakak persingkat ya adik-adik. Nah, adik-adik, Petrus itu tuh kan penglihatan ya, penglihatan saja. Terus dia mikir, oh apa ya maksudnya perkataan Tuhan tadi? Dia lagi mikir-mikir, tiba-tiba ting-dong. Wah, pintu rumahnya ada yang mengetuk, ada yang bunyiin. Wah, nah lupa zaman dulu ada bel diketok. Nah, adik-adik, Petrus yang lagi bingung-bingungnya tadi melihat penglihatan, lah ini siapa lagi? Saya nggak kenal. Terus tiba-tiba Petrus mendengarkan suara malaikat bahwa dia harus pergi ke rumah Kornelius. Jadi dia mendengarkan perintah Tuhan itu bahwa dia harus ikut dengan bapak-bapak ini pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea. Nah, apa yang dilakukan Petrus? Yes, benar sekali adik-adik. Dia taat. Petrus taat dengan perintah Tuhan. Meskipun dia bingung. Lah, ini siapa? Ngapain ya? Dan Kornelius itu sopo? Aduh, bingung. Nah, dia tidak takut adik-adik. Karena dia yakin ini perintah Tuhan, maka ia tetap pergi bersama anak buahnya Kornelius dan temannya Petrus untuk pergi menuju rumahnya Kornelius. Petrus yang mau dan taat untuk pergi ke rumah Kornelius saat itu, ini adik-adik menyatakan bahwa Petrus adalah tokoh teladan untuk kita semua bahwa dalam mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Petrus itu menaati perintah Tuhan walaupun dia belum mengerti maksud Tuhan ini apa. Tetapi karena dia yakin itu perintah Tuhan, dia mau melakukannya. Dia taat. Itulah yang dinyatakan ketaatan karena iman. Singkat cerita, Petrus tiba di rumah Kornelius dan dia kaget. Di rumah Kornelius sudah banyak orang dan keluarga besarnya Kornelius yang hadir. Adik-adik, ya Petrus saat itu benar-benar disambut dengan hangat oleh semua orang yang ada di rumahnya Kornelius. Mulailah Petrus menceritakan tentang kedahsyatan dan kehebatan Tuhan Yesus. Mulai dari Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus memerintahkan semua murid-muridnya untuk mengabarkan Injil keselamatan. Adik-adik, semua orang di situ tercengang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan mereka sangat senang sekali. Dan tiba-tiba adik-adik, datanglah Roh Kudus dari atas mengurapi mereka semua. Nah, Petrus yang saat itu sedang menceritakan kisah ini pun tercengang. Ini adalah merupakan hal yang baru untuk Petrus. Ya, hal yang baru, yaitu menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus di keluarga Romawi yang biasanya terkenal kejam itu. Tetapi ini keluarga Romawi ini semuanya baik-baik dan mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, Petrus membaptis semua orang-orang yang ada di rumahnya Kornelius itu untuk dibaptis. Wow, luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita belajar ya tadi ya dari Petrus ya. Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama adalah taat. Iya, taat. Kita sering mendengar kata taat nih, betul kan? Tetapi pasti nih, atau ada beberapa dari kita nih yang belum menjalankan ketaatan. Apalagi
Kalau disuruh ketaatannya itu melakukan sesuatu yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita hadapi. Contohnya, ya. Nah, untuk adik-adik nih yang sudah bersekolah mulai dari Pratama sampai ke Madya 2 nih, kadang-kadang kan kita ya suka diejek ya, suka ada orang yang usil, suka ada orang yang suka membuli. Nah, perintah Tuhan di dalam Alkitab apa? Kita boleh nggak memusuhi teman? Boleh nggak kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Nah, tidak ya. Di Alkitab malah menyatakan, firman Tuhan itu menyatakan ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yaitu apa? Kita harus memaafkan orang-orang tersebut. Nah, kita mau nggak melakukannya? Kadang-kadang kita bilang, ih enak aja. Sakit kak, sakit. Dalam kak, dalam aku sakit dibully sama dia. Nah, betul sih, tetapi kan ingat kita anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Mungkin adik-adik tidak mengerti, kenapa sih orang kita diejek kok kita harus memaafkan? Kan sakit, kita harus balas dong. Kan seperti itu. Nah, itu karena kita tidak mengerti. Nah, mengerti atau tidak mengerti karena kita anak Tuhan Yesus, anak yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, kita harus taat dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Harus memaafkan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus minta apa? Kita mengasihi musuh kita. Nah, adik-adik, karena kita anak Tuhan Yesus yang taat, kita harus taat. Jadi pada saat ada orang yang mengejek, membuli, kita harus memaafkan dan berdoa untuk mereka. Ya, kita minta Tuhan Yesus juga untuk mengampuni ya dosa-dosa mereka. Nah, seperti itulah ketaatan yang diajarkan oleh Petrus, bahwa walaupun dia belum mengerti, dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, yang kedua tadi apa? Belajar hal-hal yang baru. Tuh, Petrus ini adalah tokoh yang selalu mengalami hal-hal yang baru. Nah, adik-adik, banyak orang yang takut untuk melakukan hal-hal yang baru. Belajar dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami, yang mereka belum pernah alami, terus mereka kaget dengan hal-hal yang baru. Nah, biasanya orang-orang menolak untuk melakukan itu. Tetapi Petrus tidak. Petrus itu sangat menikmati pengalaman-pengalaman baru yang ia lakukan. Dengan pengalaman-pengalaman yang baru, ia tidak gentar, ia tidak takut, karena ia tahu tuntunan Tuhan selalu ada beserta dia. Nah, adik-adik, itulah terjadi karena Petrus sangat mempercayai Tuhan Yesus. Berulang kali ia mengalami hal yang baru. Salah satunya nih, untuk pertama kalinya Petrus dan murid-murid yang lain melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Itu pengalaman baru. Baru pertama kali juga ia melihat Roh Kudus turun. Nah, kita belajar adik-adik dari tokoh Petrus ini ya, bahwa pada saat kita mempercayai Tuhan Yesus, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh gentar. Bahkan kita harus excited. Kita harus gembira untuk mengalami hal-hal yang baru. Belajar hal-hal yang baru, menjadi anak yang kreatif, itu sama saja kita memuliakan nama Tuhan. Karena dengan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang selalu mengalami pengalaman baru, jangan takut. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus izinkan dalam kehidupan kita untuk mengalami hal-hal yang baru, untuk kita belajar, supaya kita percaya bahwa dengan hal-hal yang baru yang kita belum mengerti dan kita belum mengetahui nanti hasilnya seperti apa, kita tetap mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tetap percaya pada saat kita berjalan untuk melakukan hal-hal yang baru, Tuhan selalu menuntun kita dan melindungi kita. Nah, itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, gimana untuk adik-adik pengalamannya untuk melakukan hal-hal baru? Nah, yang masuk sekolah baru nih, deg-degan gak nih? Gimana? Sedih? Takut? Atau senang?
Iya, pintar, semua senang ya masuk ke sekolah yang baru nih, yang pindah nih dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Ya, itu pasti senang karena akan melakukan hal-hal yang baru bersama teman-teman yang baru, guru-guru yang baru. Nah, semuanya itu kita dimulai dengan doa. Banyak lagi pengalaman-pengalaman yang baru ya. Nah, apalagi, oh iya, sekarang kan sekolahnya masih online nih, berarti tugas-tugasnya kan masih online. Nah, disuruh buat seperti video untuk presentasi. Nah, itu kan hal yang baru. Nah, adik-adik harus seperti apa menerimanya? Harus bersuka cita. Karena apa? Itu mengasah kreativitas kita. Kita harus berani. Nggak boleh, aku kan nggak bisa, aku kan nggak pernah. Jangan. Anak Tuhan itu selalu positif, selalu yakin. Pasti pada saat saya memohon Tuhan Yesus untuk menolong saya pasti bisa mengerjakannya. Nah, dengan mengerjakan hal baru, kayak membuat suatu tugas, itu akan menggali kreativitas kita, menjadi orang-orang yang kreatif dan menjadi orang-orang yang berani. Itu juga untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, ya. Nah. Jadi, tetapi bagaimana kalau ada yang bicaranya seperti ini? Kak, aku juga mau melakukan hal-hal yang baru. Kemarin aku disuruh temanku melakukan hal yang baru. Apa? Apa? Merokok. Guys. Hal yang baru. Benar sih, kalian belum pernah merokok. Jadi dengan mencoba merokok, jadi kalian bilang itu melakukan hal yang baru. Nah, nanti dulu melakukan hal-hal yang baru yang positif, kan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, kalian pikir deh tuh, merokok itu positif atau tidak? Apakah dengan merokok kita semakin sehat? Apakah dengan merokok kita semakin menyenangkan hati orang? Terutama menyenangkan hati Tuhan. Ayo. Enggak kan? Iya, jadi merokok itu bukan pengalaman hal-hal yang baru yang positif yang Tuhan izinkan. Bukan. Kita harus bijak-bijak ya. Kita harus belajar ya, tahu ya yang mana yang baik dan mana yang bukan. Bagaimana caranya? Ya, baca firman Tuhan setiap hari dan selalu berdoa minta tuntunan Roh Kudus agar kita mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Karena merokok itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita sudah belajar dari tokoh Petrus ini bahwa sebagai anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Kristus, kita harus berani belajar hal-hal yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kita nggak boleh malu, kita nggak boleh takut. Kita minta pertolongan Tuhan Yesus untuk kita dapat mengalami hal-hal yang baru. Dengan itulah kita dididik iman kita untuk menjadi orang yang beriman, iman yang kuat, ya. Dan juga adik-adik semuanya juga harus belajar selalu taat. Meskipun kita belum mengerti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan itu, tapi kita harus tetap taat dengan perintah dari Tuhan melalui Alkitab, melalui mama papa, melalui guru-guru, melalui orang yang lebih dewasa dari kita. Oke, adik-adik, terima kasih adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah mendapatkan firman-Mu yang telah memberkati kami melalui kisah dari Petrus di dalam menghadapi pengalaman-pengalaman barunya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti Petrus yang selalu taat dan selalu berani dan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup kami yang sesuai turut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami punya keterbatasan. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan melakukannya dengan bimbingan daripada-Mu saja. Mohon bimbing kami Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami selalu, bimbing kami selalu, tolong kami selalu, dan mampukan kami untuk melakukan menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang mau melakukan hal-hal yang baru. Karena kami percaya dari iman ini bahwa kuasa Tuhan Yesus begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pada setiap saat kami memohon kepada melalui doa, Engkau selalu ada beserta kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami nyatakan bahwa firman ini ya dan amin dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teduh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Hingga saat ini Engkau memelihara kami semua anak-anak milik kepunyaanmu. Kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan syukur kami, kuduskan, dan biarlah persembahan syukur ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati kehidupan kami semua ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, pelihara kami semua. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau jagai kami, Engkau bentengi kami. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami anak-anak-Mu dalam mengikuti pendidikan kami masing-masing. Kalau hingga saat ini kami mengikuti pendidikan secara online, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memelihara kami. Biarlah Bapa, Engkau berkati orang tua kami, Engkau jagai, Engkau juga memberkati kakak, abang, dan adik kami. Tuhan pelihara keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bila mana saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan bagi mereka. Bila mana mereka sedang bersedih hati, Tuhan Yesus yang hibur mereka. Bila mana mereka sedang kesusahan, Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka. Dan kami juga mau terus berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah berjerih lelah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan memberkati, memelihara mereka. Tuhan Yesus,
lindungi kami semua, beri kekuatan penghiburan bagi kami. Walaupun saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan kami mohon biarlah berkat yang daripada Tuhan mengurapi kami semua anak-anak-Mu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta